Selamat malam dan selamat datang kembali di Gotik Channel. Malam hari ini, gua akan menceritakan sebuah pengalaman mistis yang pernah dialami oleh seorang pemuda saat bekerja menjadi penjaga kamar mayat. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Tahun 2018, tepatnya di bulan Oktober, Arman diterima bekerja di sebuah rumah sakit swasta yang berada di daerah Jakarta. Arman merasa sangat senang saat itu, karena sebentar lagi ia akan merasakan pengalaman baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, yaitu bekerja di sebuah rumah sakit. Karena semenjak lulus dari sekolah, Arman sama sekali belum pernah bekerja. Hari itu adalah hari pertama Arman mulai bekerja di rumah sakit tersebut. Dia mendapatkan tugas untuk menjaga sebuah kamar mayat di rumah sakit itu. Arman menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa ada kendala sedikit pun. Walaupun di dalam hati kecilnya sebenarnya ada ketakutan yang ia rasakan, karena menurutnya kamar mayat adalah tempat yang menakutkan baginya. Tapi ketakutan itu mampu ia lawan. Arman melewati hari-harinya dengan senang, tanpa ada masalah atau gangguan sedikit pun. Seminggu berselang, Arman pun mendapat gantian untuk berjaga di shift malam. Disitulah Arman mulai mendapat gangguan-gangguan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, karena merasa sedikit bosan, Arman pun iseng untuk melihat-lihat ke sekitar. Saat ia tengah berjalan di dekat ruang ICU, tiba-tiba Arman dipanggil oleh seorang perawat yang mengatakan bahwa ada seorang pasien yang meninggal dunia. Kemudian Arman pun langsung kembali ke kamar mayat untuk mengambil tandu besi atau belangkar yang biasa digunakan untuk membawa jenazah ke kamar mayat. Tapi saat ia tengah berjalan untuk mengambil belangkar, samar-samar kupingnya menangkap ada suara seperti orang yang sedang menangis. Suara itu terdengar samar, namun cukup jelas. Di situ Arman mencoba berpikir positif. Mungkin itu adalah suara tangis dari pasien lain yang ada di rumah sakit tersebut. Kemudian Arman masuk ke kamar mayat dan mengambil belangkar tersebut. Tapi saat ia berbalik arah, dari salah satu jendela di kamar mayat itu, Arman melihat ada sosok perempuan berambut panjang yang sedang mengintip dari luar. Awalnya Arman mengira bahwa itu adalah perawat yang menunggunya. Ia pun mencoba memanggilnya, tapi tak ada jawaban. Sosok itu terus menatap tajam ke arahnya. Di situ Arman mulai merasa takut. Kemudian ia pun mengucap istighfar sambil menundukkan kepalanya. Setelah mengumpulkan keberanian, Arman pun kemudian melihat ke jendela itu. Tapi sosok perempuan itu sudah tidak ada. Ia pun buru-buru keluar dan langsung menuju ke ruang ICU. Setelah sampai di sana, Arman langsung melaksanakan tugasnya dan membawa jenazah tersebut ke kamar mayat dengan dibantu seorang perawat. Tak ada kejadian yang aneh lagi malam itu. Malam berikutnya, Arman kembali dipanggil oleh seorang perawat karena
ada pasien yang meninggal lagi. Seperti biasa, Arman pun mengeluarkan belangkar dari kamar mayat. Saat ia sedang mendorong belangkar menuju ke kamar pasien yang meninggal, di sana ia kembali mendengar ada suara tangisan yang berasal dari salah satu ruangan di koridor rumah sakit itu. Suaranya sangat jelas terdengar. Namun, kali ini Arman memilih untuk tidak menghiraukan suara tangisan itu. Ia tetap berjalan menuju ke kamar pasien dan kemudian membawa pasien yang sudah meninggal itu ke kamar mayat. Saat ia akan keluar, tiba-tiba di depan pintu kamar mayat itu sudah berdiri sosok perempuan yang ia lihat di malam sebelumnya. Perempuan itu menatap Arman dengan senyum yang sangat mengerikan. Di situ Arman melihat dengan jelas sosok perempuan itu melayang tidak menyentuh tanah. Seketika seluruh tubuhnya terasa lemas dan ia pun pingsan. Sekitar pukul 3 dini hari, Arman tersadar dari pingsannya, dan seketika itu juga ia langsung teringat dengan kejadian yang baru saja dialaminya. Lantas Arman pun langsung buru-buru keluar dari kamar mayat itu dan pergi menuju ke ruang CCTV, di mana di sana ia tidak akan sendirian lagi karena pasti ada petugas yang berjaga. Sesampainya di ruang CCTV, Arman langsung berbasa-basi untuk berkenalan dan mengobrol dengan petugas itu sampai pagi. Malam berikutnya, Arman tidak berani lagi untuk berjaga di dekat kamar mayat. Ia pun memutuskan untuk langsung pergi ke ruangan CCTV agar tidak sendirian. Di sana, Arman kembali bertemu dengan petugas yang kemarin. Seperti biasa, Arman pun berbasa-basi untuk membuka obrolan dengan petugas itu. Dan malam itu mereka berdua membahas banyak hal tentang pekerjaan. Di tengah obrolan yang semakin seru, tiba-tiba ada salah satu perawat yang memanggil Arman. Perawat itu mengatakan jika ada pasien yang meninggal lagi. Arman kemudian langsung bergegas menuju ke kamar mayat untuk mengeluarkan tandu besi. Saat ia tengah mendorong belangkar tersebut menuju ke kamar pasien, di salah satu lorong rumah sakit tersebut, Arman berpapasan dengan seorang laki-laki paruh baya. Sekilas, Arman melihat wajah laki-laki tersebut, dan Arman pun menyapanya dengan sedikit menganggukkan kepalanya. Laki-laki itu pun membalas sapaan Arman dan lanjut berjalan kembali. Sesampainya di ruangan pasien yang sudah meninggal, Arman langsung membantu para perawat untuk memindahkan jenazah ke atas belangkar. Tapi saat Arman melihat wajah dari jenazah itu, ia langsung terdiam. Karena jenazah yang ada di hadapannya saat ini mukanya sama persis dengan laki-laki yang baru saja berpapasan dengannya. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba pundak Arman ditepuk oleh salah satu perawat. Dan Arman pun tersadar. Ia kemudian membawa jenazah itu ke kamar mayat. Saat ia sampai di depan pintu kamar mayat, di situ Arman sempat merasa ragu untuk masuk karena ia takut kejadian di malam sebelumnya akan terulang lagi. Tapi mau tidak mau, dia harus menyelesaikan tugasnya. Akhirnya ia pun nekat masuk ke dalam dan langsung buru-buru keluar dari ruangan itu. Tapi saat dia hendak menutup pintu, tiba-tiba pintu itu terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya dari dalam. Saat ia melihat ke dalam, di situ Arman melihat sosok jenazah yang baru saja diantarnya sudah berdiri tepat berada di hadapannya. Sosok itu tersenyum menatap Arman dengan wajah yang sangat mengerikan. Sontak, Arman pun langsung lari tunggang langgang menuju ke ruang CCTV.
Melihat Arman yang panik, petugas itu pun bertanya kepada Arman. Akhirnya, Arman pun menceritakan semuanya kepada petugas itu. Di situ, si petugas mengatakan bahwa kamar mayat tersebut memang sangat angker. Banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sana. Bahkan, selama ini belum ada orang yang kuat bertahan lama bekerja di bagian tersebut. Karena merasa sudah tidak tahan dengan gangguan-gangguan yang semakin ekstrim, akhirnya Arman pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dan sampai sekarang, rumah sakit itu masih berdiri kokoh di tengah ramainya kota Jakarta.